Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita hari ini di bulan yang baru, ya bulan September tahun 2021. Ya, di awal bulan ini kita percaya biar Tuhan terus membangun hal yang luar biasa di tengah-tengah kita semua. Dan saya percaya ini adalah bulan yang sungguh terus memberikan kebaikan Tuhan nyata bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan terus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah bisa terus dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh sukacita, dan yang paling penting juga penuh pengharapan kepada Tuhan kita yang hidup. Amin. Karena pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini tema khotbah saya adalah berkorban demi Kristus. Ya, dan saya ambil ayat temanya ada di Kolose pasal yang pertama, ayat 24 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Bapak Ibu bisa juga melihat firman Tuhan Alkitab yang ada di rumah. Ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Gereja Oikos Bogor sepanjang bulan ini adalah murid yang rela berkorban. Nah, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Ya, seringkali ada orang berpikir mereka tidak mau menjadi orang Kristen karena ia melihat saudara-saudaranya yang Kristen itu sering menjamu teman-teman gerejanya dengan makanan-makanan yang mewah dan mahal, ya kan? Lalu dia berpikir jika ia jadi orang Kristen nanti tentunya ia harus banyak mengeluarkan uang untuk menjamu orang-orang gereja, ya kan? Dan ada juga orang yang nggak mau jadi Kristen karena ia melihat dan mendengar bagaimana keadaan orang-orang Kristen. Ya, orang Kristen seringkali mendapatkan tekanan. Bahkan juga orang Kristen harus sampai mati mempertahankan imannya dan mempertahankan kepercayaan kepada Kristus, ya. Nah, ini sesuatu hal yang membuat mereka berpikir ulang untuk menjadi orang Kristen, ya kan? Ada juga yang mengatakan, orang lain mengatakan bahwa ia nggak mau jadi orang Kristen karena orang Kristen banyak sekali acaranya, ya, banyak sekali ibadahnya gitu ya. Ada ibadah ini, ibadah itu, ya kan. Hampir tiap hari kadang-kadang harus ke gereja. Belum lagi dalam tiap ibadah itu pasti harus membawa uang persembahan, uang kolektor, ya kan. Nah, ini seringkali menunjukkan bahwa fenomena tersebut menyatakan bahwa betapa banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Kristus, ya. Nah, ini tentu hal yang muncul, ya. Dan dalam ayat firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, ya, sangat jelas kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita. Ketika seorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, berarti dia siap juga untuk berkorban, ya kan? Dan juga berani menderita demi Kristus. Ya, Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut Dia harus pikul salib. Salib bicara tentang pengorbanan dan penderitaan. Penderitaan dan pengorbanan memang banyak, ya, yang dialami. Dan bagaimana kita bisa menang? Bagaimana juga kita bisa tetap menjadi anak Tuhan yang tetap konsisten di tengah situasi yang ada, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Ya, hari ini
kita akan melihat bagaimana teladan Paulus ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ya, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Bagaimana Bapak Ibu? Berkorban demi Kristus. Ya, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Yang pertama adalah memiliki sukacita. Ya, ada di ayat 24 tadi. Kata bersukacita dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan bergirang hati. Ya, bergirang hati. Ya, Paulus mau berkata bahwa dia justru merasa senang hatinya ketika harus berkorban dan harus menderita demi Kristus. Inilah yang disebut dengan sukacita yang sejati. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, sukacita ini tentu saja bukan sukacita yang biasa-biasa, tapi ini sukacita yang dikerjakan oleh Kristus sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi apapun dan kondisi apapun yang ada di sekitar kita. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa segala pengorbanan yang kita lakukan harus disertai dengan apa? Sukacita, Bapak Ibu. Ketika kita berkorban secara materi, Allah menghendaki kita memberi dengan penuh sukacita. Ya, 2 Korintus 9 ayat 7c, Bapak Ibu. Allah mengasihi orang yang berkorban secara materi atau memberi dengan sukacita. Oleh karena itu janganlah kita memberi dengan terpaksa, Bapak Ibu. Nggak ada sukacitanya, ya. Itu bukan namanya berkorban demi Kristus, ya. Dan bersukacita tidak juga berarti bahwa kita itu tertawa dan bersenang-senang, Bapak Ibu. Tapi merupakan sikap hati yang dengan rela siap berkorban tanpa mempersalahkan pihak-pihak lain, ya. Kita nggak cari kambing hitam, tapi kita mau sungguh-sungguh lakukan dengan sukacita aja pokoknya, ya. Memberi dengan sukacita, ya. Berkorban dengan penuh rasa sukacita, ya, bukan karena terpaksa, ya. Bahkan ketika kita mengorbankan waktu untuk kita datang, ya, di ibadah waktu kita masih offline sebelum pandemi, bahkan juga mungkin sekarang juga kita mesti harus mengorbankan waktu juga untuk kita ikut ibadah online, ya kan? Kita nggak mungkin ibadah online sambil masak, sambil main bola, mungkin sambil main game, ya kan? Nggak mungkin Bapak Ibu. Itu namanya bukan ibadah, ya kan? Nah, kita dengan berkorban menyiapkan waktu untuk beribadah, Bapak Ibu. Itu juga hendaklah kita lakukan dengan apa? Sukacita, Bapak Ibu. Ya, Mazmur 100 ayat 2, ya kan? Hendaklah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi prinsipnya ketika kita berkorban demi Kristus, lakukanlah semua itu dengan sukacita. Ya, ketika Paulus berkorban, dia tetap bersukacita. Ya, bahkan ketika dia berkorban itu dia memberikan hidupnya, bahkan dia rela fisiknya dianiaya, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29, ya. Dia rela korbankan dirinya, korbankan hidupnya, korbankan tubuhnya untuk dianiaya, ya, bahkan disiksa. Tapi dia tetap bersukacita. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi Kristus dengan kasih yang tulus, ketika kita mengasihi Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita, maka kita bisa selalu bersukacita. Meski kita harus berkorban waktu, tenaga, uang, dan juga yang lain-lain. Coba tanya sebelah kiri kanannya, bagaimana dengan kamu? Ya, bagaimana Bapak Ibu saudara sekalian di rumah? Jemaat yang dikasihi Tuhan? Ya, kita harus selalu bersukacita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berkorban dengan baik? Ya, berkorban demi Kristus. Selain kita harus memiliki sukacita, yang kedua harus apa? Memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanan. Ya, ada di ayat 25 dan ayat 29. Ada pepatah mengatakan bermain air basah, bermain api hangus. Artinya ada akibat yang secara otomatis terjadi dari satu peristiwa. Ya, banyak hal yang terjadi secara otomatis di dunia ini. Begitu pula dalam kekristenan, sejak seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka secara otomatis dia menjadi anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan surga. Tetapi di sisi yang lain, secara otomatis dia juga harus siap untuk berkorban demi Kristus. Nah, ini kita belajar tentang persepsi yang benar, tentang pengorbanan Bapak Ibu. Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Paulus benar-benar sadar akan pengorbanan
yang harus ia lakukan. Ya, dia punya persepsi yang benar tentang pengorbanan. Dia sadar bahwa dirinya adalah pelayan Kristus. Ya, ada di ayat 25 yang kita baca tadi. Yesus pernah berkata bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Yesus yang adalah guru dan tuan kita, dia sudah berkorban dan menderita, maka kita juga seharusnya demikian, Bapak Ibu. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21, jelas dikatakan di situ bahwa penderitaan dan pengorbanan kita karena mengikut Kristus adalah suatu kasih karunia. Ya, itu adalah satu kasih karunia, Bapak Ibu. Jika kita menderita karena kebaikan yang kita lakukan, maka itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kalau tidak ada kasih karunia, mungkin sulit untuk manusia mau berkorban, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang egois, ya, egois, Bapak Ibu. Egonya yang gede, ya. Oleh karena itu ingatlah bahwa kita ini dipanggil juga untuk menderita dan berkorban demi Kristus. Ya. Seperti tema khotbah saya hari ini, berkorban demi Kristus. Ingatlah itu Bapak Ibu. Jangan kita dipanggil hanya ingatnya kita diberkati saja. Kita diberikan kemenangan, kita diberikan hal-hal yang menyenangkan hidup kita. Tapi ingat, kita harus belajar untuk kita juga menderita dan berkorban demi Kristus. Ya, kita tahu bahwa seorang pelaut, seorang nakoda kapal tidak akan pernah dibilang dia adalah nakoda atau pelaut yang ulung, yang hebat kalau dia tidak pernah berlayar menerjang berbagai badai, ya, dan selamat, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh memahami persepsi kita, bagaimana kita mengerti tentang berkorban, pengorbanan itu Bapak Ibu, ya. Jadi saudara kayak kasih, kalau kita memberi persembahan juga, bahwa kita berkorban secara materi ini, kita harus juga memiliki persepsi yang benar tentang persembahan, ya. Karena sesungguhnya Allah menghendaki kita memberi, bukan karena Allah kita miskin, ya. Bukan karena Allah kita perlu diberi apa segala macam gitu, bukan Bapak Ibu. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang punya segala-galanya. Ya. Jadi jika kita diminta untuk memberi, sebenarnya itu adalah bukti iman. Itu adalah bukti kasih kita. Itu adalah bukti pengabdian kita kepada Allah kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah persepsi yang benar dalam kita memberikan persembahan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, biar setiap kita memberi persembahan itu dengan penuh sukacita. Maka berkat-berkat Tuhan juga ada dan datang atas setiap hidup kita. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita berkorban dengan baik? Yang ketiga itu adalah di ayat 27. Ya, yang tadi kita baca. Pada awal paragraf dari teks khotbah saya hari ini di ayat 24, ya dikatakan bahwa Paulus mengatakan sekarang aku, ya. Kata sekarang secara struktur berkaitan dengan paragraf di atas ketika ia menjelaskan tentang keutamaan Kristus. Rupanya Paulus ingin mengatakan karena Kristus itu ajaib, besar dan paling utama dari segala sesuatu, karena keadaan itu, maka dia rela, ya Paulus rela berkorban, menderita demi Kristus. Ya. Nah, jika kita kaitkan dengan ayat 27 ini sangat jelas bahwa Paulus punya keyakinan bahwa Kristus itu beserta dengan dia. Ya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan seperti inilah yang membuat dia bisa berkorban dan menderita demi Kristus ketika Paulus hidup semasa dia ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus pernah menggambarkan penderitaan yang ia alami itu seperti wanita yang sakit bersalin, ya, yang dia tulis dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, sakit bersalin itu memang sakit sekali, ya. Meskipun saya pria nggak pernah mengalami sakit bersalin, ya. Tapi saya tahu semua wanita
pasti setuju kalau saya katakan bahwa sakit bersalin itu adalah sakit yang benar-benar menderita. Ya, coba kalau nggak percaya tanya ibu-ibu di rumah. Ya, bapak-bapak bisa tanya istrinya, ya kan? Anak-anak tanya ibunya. Gimana sakit bersalin itu? Sakit sekali Bapak Ibu. Ya, pasti setuju semuanya. Sakit sekali ya. Tapi seorang ibu bagaimana? Dia tetap mau berjuang meskipun sakit. Ya, dia tetap mau berjuang dalam sakitnya karena dia akan melihat ke depannya ada sesuatu yang luar biasa. Yaitu dia berharap pengharapannya yang luar biasa. Yaitu apa Bapak Ibu? Dia mengharapkan, dia akan melihat seorang anak yang akan dilahirkannya nanti. Dan pengharapan itu membuat dia bisa terus dan terus berjuang. Ya, sampai anak itu dilahirkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Penderitaan yang digambarkan Paulus itu seperti orang sakit bersalin. Meskipun sakit, tapi ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang kekal, pengharapan yang gak bisa digantikan dengan apa yang dunia bisa berikan. Amin. Haleluya. Nah, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di mana Yesus mengatakan dia pergi ke rumah Bapa untuk sementara waktu saja, tetapi ia akan datang kembali untuk menjemput kita semua, untuk membawa kita ke rumah Bapa yang kekal. Wow, ke satu tempat yang sangat menyenangkan yang dunia tidak bisa berikan, ya, dan dunia tidak bisa wujudkan, ya. Itu hanya ada di rumah Bapa di surga. Dan disitulah segala penderitaan dan pengorbanan kita selama ini diganti dengan kemuliaan dan sukacita yang besar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Ketika Tuhan memberi perintah untuk memberi persembahan juga Bapak Ibu. Allah berjanji untuk memberkati kita. Malaikat ketiga ayat 10. Bagaimana Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Ya, semuanya pintu-pintu berkat dicurahkan buat kita. Untuk orang yang sungguh-sungguh mengerti. Bagaimana persepsi tentang dia berkorban lewat memberi Bapak Ibu. Ya, ketika juga dia memerintahkan dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Untuk supaya hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Di mana dia akan, kalau kita lakukan itu, maka Tuhan berjanji akan menolong kita pada setiap waktu dan kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Dan ketika dia juga memerintahkan untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh, yaitu menyebabkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, dia berjanji akan memberikan sukacita dan kelepasan dalam kehidupan kita. Wow, haleluya. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saudara-saudara kasih yang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Prinsipnya adalah ketika kita sedang menderita dan harus berkorban demi Kristus. Maka pandanglah pandangan kita ke depan. Ya, jangan mikir sakitnya yang sakit setengah mati. Tapi lihatlah ke depan. Kristus adalah pengharapan kita. Amin. Kalau bukan Kristus kita nggak mampu lakukan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang orang yang berkorban demi Kristus. Rasanya figur Paulus ini adalah figur yang paling banyak memberikan kita inspirasi, teladan dari hidup Paulus bagaimana dia berkorban dan menderita demi Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kehidupan Paulus ini memang luar biasa sekali. Ya, berkorbannya itu sampai sakit, bahkan dia mati martir dengan dipenggal kepalanya di luar kota Roma. Itulah yang dialami. Sepanjang perjalanan hidupnya dia lebih banyak dipenjara berkali-kali. Ya, dia nggak bisa hidup bebas seperti kita. Inilah bentuk pengorbanan, inilah bentuk penderitaan di mana Paulus mengerti benar pengharapan yang akan muncul nanti itu lebih besar dibandingkan rasa sakit yang dia alami. Dan Paulus mendapatkannya semuanya dari Tuhan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun pengorbanan kita besar, kita percaya kita pasti akan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan kehidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, dalam tema khotbah saya ini berkorban demi Kristus. Rahasianya adalah pertama kita harus memiliki sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang lahir dari Kristus, bukan yang kita buat-buat. Ya, kalau lahir dari Kristus artinya tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Mau susah, mau menderita, mau begini, mau begitu, kita tetap bersukacita. Memang ngomongnya enak Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau orang yang di dalam Kristus tidak akan memikirkan seperti itu. Yang dia pikirkan hanyalah Kristus. Amin. Haleluya.
Ya. Yang pertama kita mesti memiliki sukacita. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Kalau kita mau berkorban dengan baik, yaitu kita mesti memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanan itu. Ya. Jangan sampai kita punya persepsi yang salah, apalagi dengar dari kata orang, ya kan? Ingat, dengarlah dari apa kata firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, bagaimana berkorban yang baik itu, yaitu kita juga harus memiliki pengharapan yang pasti. Bahwa pengharapan kita itu adalah kepada Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lain. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Nah, ketiga hal itulah kalau kita lakukan membuat kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang dan berkenan hidup kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sebelum saya tutup khotbah saya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih memikirkan, masih mempertimbangkan untuk berkorban demi Kristus? Ya? Apakah seperti pandangan-pandangan tadi saya sampaikan, banyak orang berpikir gak mau jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen selalu hidupnya tertekan, selalu hidupnya dikucilkan, selalu hidupnya harus mengalah. Selalu hidupnya harus menderita, selalu hidupnya harus gak bisa bebas. Ya kan? Oh enggak Bapak Ibu. Ya, ingat, kita jadi orang Kristen bukan karena kita takut ini takut itu Bapak Ibu. Tapi kita jadi orang Kristen, jadi orang percaya kepada Kristus karena kita meneladani hidup Tuhan yang telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Ya. Dan bahkan Dia telah memberikan nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Masakan kita gak mau hidup menderita seperti Kristus? Yang penting Bapak Ibu, Kristus selalu bersama kita saat kita melewati hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Dan saya percaya untuk rekan-rekan yang sedang mengalami saat ini mungkin terpapar COVID-19, ingatlah bahwa Tuhan bersamamu dalam kondisi apapun. Karena engkau adalah orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang sungguh melihat bahwa Tuhan itu pasti tidak akan pernah meninggalkan orang benar. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menyertai kita semua sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya Dia akan terus bersama dengan kita. Haleluya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa mengikuti terus teladan Kristus untuk menjadi orang-orang percaya yang terus mau berkorban demi Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Bahkan kami selalu melihat Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau seringkali kami tidak terlalu percaya dengan Engkau Tuhan. Dalam saat kami mengalami kesulitan, dalam saat kami mengalami jalan buntu, dalam saat kami mengalami masalah yang berat. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami ragu dengan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hati yang kuat kembali Tuhan. Berikan kami hati yang teguh kembali Tuhan. Untuk kami terus tetap percaya. Meskipun apa yang kami lihat tidak sebaik yang kami harapkan Tuhan. Tapi kami selalu punya sukacita. Kami selalu punya persepsi yang benar tentang hidup kami. Yang berkorban untuk Engkau Tuhan. Dan kami sungguh percaya pengharapan kami. Pasti Tuhan. Pengharapan yang terbaik. Dan Kau sediakan semuanya bagi kami. Orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami mau terus kuatkan hati kami mau teguhkan hati kami. Untuk kami percaya bahwa pengorbanan dan penderitaan yang kami alami karena Engkau Tuhan, itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.